Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, bagaimana Golkar merespon penetapan tersangka Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan juga benarkah keterlibatan Aziz dalam 3 kasus ini berdasarkan inisiatifnya sendiri? Masih bersama kami di sini ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Pak Boyamin Saiman, ada juga Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Pak Supriyansyah. Pak Supriyansyah, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, Baik. bisa. Pak Supriyansyah, betul Golkar belum menerima informasi resmi terkait dengan status Aziz Syamsuddin? Benar, sampai sore ini kami di Partai Golkar belum mendapatkan kabar. Tentu KPK tidak memberikan kabar kepada kami. Tentu memberikan kabar kepada Pak Aziz. Hanya dari Pak Aziz ini sampai sekarang, saya tadi membaca banyak berita-berita, sudah banyak berita yang muncul. Dan sampai detik ini, saya cek tadi di Bakumham sana, belum ada surat masuk dari mana, termasuk dari Pak Aziz, yang menceritakan tentang status yang dimiliki Pak Aziz hari ini. Sebagaimana yang digambarkan dalam berita-berita ya. Oke, Pak Supri, ini saya baca ada ekspos atau gelar perkara soal Aziz ini sudah dilakukan 30 Agustus berbarengan dengan putusan etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Tapi beberapa hari kemudian tim KPK tuh sudah menyerahkan sprindik dan sudah diterima oleh Pak Aziz. Pak Supri tahu soal ini? Saya belum tahu sampai detik ini, termasuk gelar perkara yang ada di sana, karena memang kan Bakumham ini kan tidak mendampingi secara resmi Pak Aziz sampai detik ini. Oke. Belum ada permintaannya Pak Aziz, minta didampingi oleh Bakumham sampai detik ini. Pak Supri, tapi kalau kita bicara soal ada 3 kasus yang menyeret nama Aziz Syamsuddin sejak awal, kemudian kasus ini terungkap di masyarakat, Aziz Syamsuddin ini seolah-olah hilang. Bapak tahu di mana Pak Aziz sekarang? Pak Aziz kemarin kan ikut sidang paripurna itu lewat virtual. Ada. Jadi Pak Aziz ini saya meyakini, saya mengenal beliau itu, saya yakin dan percaya bahwa kalau memang seperti berita hari ini yang berkembang bahwa akan dipanggil besok, saya sangat meyakini bahwa Pak Aziz akan menghadiri itu. Jadi Bapak tahu dong Pak Aziz di Jakarta? Saya tidak tahu persisnya. Tetapi kalau memang ada panggilan KPK, saya meyakini bahwa Pak Aziz itu pasti kooperatif terhadap kasus ini. Karena pernah beliau menyampaikan ke saya juga beberapa waktu yang lalu bahwa kasus yang menimpa saya ini, saya akan bertanggung jawab secara hukum. Kalau saya dipanggil ke sana, saya pasti datang. Kalau saya dipanggil KPK untuk diperiksa, saya akan datang Pak Supriyansyah. Kan begitu penyampaian ke saya. Makanya saya berani mengatakan bahwa saya memberikan kira-kira hampir, karena tidak boleh saya pastikan orang lain, tetapi hampir saya pastikan bahwa kasus yang menimpa Pak Aziz ini, saya yakin dan percaya beliau akan menghadiri panggilan KPK besok kalau memang benar besok dipanggil beliau itu. Oke, Pak Supri, sebagai bagian dari Partai Golkar, ini adalah kalau memang betul akhirnya besok KPK mengumumkan secara resmi, ini bisa jadi tamparan keras bagi Partai Golkar. Setelah sebelumnya ada ketua umumnya, sekarang ada wakil ketuanya. Apa yang dibicarakan di internal Partai Golkar untuk mengantisipasi hal ini? Ya, itulah dalam berpolitik. Jadi kita harus memisahkan di mana kita bekerja sebagai orang politik, di mana ada persoalan hukum. Persoalan hukum ya terpisah. Kalau ada di antara kita yang terkena masalah hukum, maka serapat mungkin orang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Termasuk siapapun itu, termasuk Pak Aziz. Karena yang mengerti tentang kasus yang menimpa tadi ada 3 disebut itu, ya kan secara khusus di Partai Golkar kan tidak pernah dibahas. Yang mengerti dan bisa membahas itu adalah beliau Pak Aziz. Jadi Pak Aziz bisa menjelaskan apa yang dituduhkan kepada dirinya terkait masalah yang menimpanya. Oke. Karena kan setiap ada kan tidak semua masalah itu dibicarakan di Golkar. Kalau perbuatan orang per orang, ya tentu
bukan menjadi kebijakan partai politik Oke, Golkar. tapi ini kan bukan orang biasa, Pak. Ini bukan anggota loh, ini wakil ketua. Masa Golkar nggak punya antisipasi, rencana, ancang-ancang apa yang akan dilakukan jika memang betul Pak Aziz ini nanti akan ditetapkan sebagai tersangka? Iya, tentu. Pertanyaannya kan beda ya. Pertanyaannya sekarang ini ya tentu kita akan memproses kalau memang Pak Aziz misalnya kalau tersangka benar, lalu dilakukan penahanan terhadap dirinya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Ya tentu Partai Golkar akan melakukan proses sesuai dengan mekanisme di Golkar. Oke. Yang kedua, beliau juga adalah pimpinan pimpinan DPR yang ada di Indonesia. Ya tentu juga ada mekanisme yang mengatur tentang bagaimana pemberhentian pimpinan DPR. Oke. Nah, begitu. Itu sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang MD3. Oke, sebelum saya bertanya apakah sudah siap siapa calon pengganti pimpinan DPR jika memang Pak Aziz betul-betul jadi tersangka, kita belum ke sana. Saya mau ke Pak Boyamin dulu. Pak Boyamin, kenapa dari tadi tiap saya tanya ke Pak Supri, Bapak ketawa-ketawa, Pak? Karena mau minta hadiah kepada Pak Subriansa, karena tebakan saya itu seprindiknya Pak Aziz itu awal bulan. Sementara Pak Subriansa katanya belum tahu. Jadi kalau Pak Subriansa saja belum tahu, sementara saya tebak-tebakannya itu betul, nanti saya minta hadiah kepada Pak Subriansa loh. Ini bukan taruhan, Pak. Kalau taruhan kan nggak boleh. Jadi begini Mbak ya, ini kan persoalan hukum. Oke. Pak Boyamin itu paham benar bahwa ini adalah persoalan hukum. Kalau kita menghadapi masalah hukum, kita tidak bisa berpendapat sendiri, apalagi mengandai-andai. Siap. Saya sebagai Ketua Bakumham DPP Partai Golkar, belum mendapatkan mandat sampai malam ini sebagai pengacaranya, ya kan? Pak Aziz. Meminta Bakumham untuk mendampingi secara hukum di pengadilan atau dalam pemeriksaan Pak Aziz ini. Jadi kita berbicara memisahkan. Saya berbicara tentu garisnya adalah Partai Golkar. Berbicara tentang pribadinya Pak Aziz, sama sekali tidak diberikan hak kepada saya untuk mengomentari soal itu. Oke, kita belum masuk. Ya, Oke, Pak. Tapi gini, Pak Subriansa, saya pun apapun memberikan hak penghormatan hukum juga kepada Pak Aziz. Jadi kalau memang merasa sesuatu ini tidak benar atau tidak puas, bisa menempuh upaya hukum pra-peradilan. Dan saya menghormati itu kalau Pak Aziz Syamsuddin menempuh upaya hukum pra-peradilan. Tapi yang berikutnya adalah saya juga berharap seperti Pak Subriansa tadi katakan akan bertanggung jawab hukum. Mohon tidak ada drama-drama lagi seperti dulu zaman Setia Novanto yang benjol Pak Pau segala macam lah gitu. Karena saya yakin Pak Aziz karena seorang lawyer, seorang hukum pasti lebih akan terhormat menghadapi semua ini. Terus berikutnya adalah juga kepada Pak Firly dan KPK kalau memang ini sebagai sebuah bentuk istilahnya proses hukum, ya saya tunggu proses-proses hukum berikutnya begitu, termasuk kalau memang tersangka ya berarti ditahan. Kalau yang lain-lain kan sama itu, kalau tidak datang 2 kali ya paksa menjemput. Jadi prinsipnya itu, dan saya prinsipnya juga menghormati proses-proses itu dan juga saya menghormati upaya-upaya hukum yang mungkin barangkali akan diberikan Golkar kepada Pak Aziz. Dan saya pun berharap juga ini bagian dari pembelajaran kita semua bagaimana kita tata kelola pemerintahan dan tata kelola bernegara yang lebih baik dan lebih bersih ke depannya. Semua menjadi hikmah gitu. Makasih. Baik, Pak Boyamin, kalau tadi pertanyaan saya menggantung sebelum kita break, apa yang ditunggu oleh KPK? Apa hitung-hitungan yang belum dapat sampai KPK masih belum bisa mengumumkan secara resmi penetapan tersangka? Maksudnya adakah bukti yang masih belum komplit? Ataukah adakah pemeriksaan yang masih belum selesai? Atau seperti apa menurut Anda? Karena kalau tadi sebetulnya informasi yang didapat, harusnya sprindik itu sudah keluar di awal September. Tapi kenapa belum juga diumumkan sampai sekarang? Ya, menurut saya ini lumayan cepat kok, Lisiana. Kan proses-proses itu kan dari dakwaan Syahrial, Robin, terus kemudian Pak Aziz itu cepat dibandingkan EKTP yang kadang-kadang sampai setahun kemudian, bahkan yang terakhir ada pengumuman tersangka bulan Agustus 2019, EKTP sampai sekarang belum disidangkan. Kalau ini ya bahkan informasinya kalau mudah-mudahan benar besok ada pemanggilan soal hadir atau tidak hadir kan sudah jelas itu statusnya gitu. Jadi ini saya kira begini Mbak ya. Mbak, saya kira begini. Ya. Persoalan Pak Aziz ini kan jelas. Yang dialamatkan kepada beliau adalah masalah kan jelas itu. Tadi yang disampaikan ada 3 hal itu. Tidak perlu kita mempersamakan
antara Pak Ajis dengan Pak SN dulu. Karena orangnya beda. Oke. Ya. Kita berpositif thinking. Apa salahnya kita bersabar malam ini, menunggu besok hari, adakah Pak Ajis menghadiri panggilan KPK atau tidak? Baru kita diskusi lagi. Supaya kita mengurangi dosa kita yang berpikir yang tidak terhadap Pak Ajis. Karena saya tahu mengerti betul itu tentang Pak Ajis, bahwa beliau di mata saya, dia adalah orang baik yang akan ikuti permintaan KPK kalau dipanggil besok dia pasti hadir. Itu yang pernah diucapkan sama saya. Oke, Itu, Pak artinya Supriyansa, pembuktiannya besok kita lihat. Jangan kita berandai-andai malam ini. Yang seakan-akan Pak Ajis kita menghakimi malam ini, sementara kita tidak boleh menghakimi orang melalui cara seperti ini. Tunggu saja besok Pak kita lihat. Supriyansa. Ya kan? Saya setuju pendapat itu. Saya menghormati proses hukum, menghormati KPK, juga menghormati haknya Pak Aziz Syamsuddin. Justru saya itu merasa kalau berdebat itu lebih merasa terhormat kalau dalam forum-forum tertentu dengan Pak Aziz Syamsuddin. Karena lihat aja bagaimana saya berdebat dengan Pak Aziz Syamsuddin, misalnya di media-media TV, bagaimana kami saling menghormati sebagai laki-laki yang dewasa dan saling menghormati. Justru saya jangan dianggap saya senang dalam posisi ini. Tetap prihatin kok bagaimana proses-proses hukum ini menjadikan seseorang seperti menjadi sudah tanda kutip diadili sebelum disidangkan. Itu pun saya juga tidak happy sebenarnya begitu. Tapi proses ini saya sama sekali bisa dirunut pembicaraan saya awal tadi bagaimana saya tidak pernah menunjukkan suatu yang gembira kalau Pak Aziz Syamsuddin ini kemudian dipanggil, tetapkan tersangka, kemudian ditahan. Enggak, saya hanya justru bahasa saya tadi runut dan itulah bentuk penghormatan saya terhadap proses kenegaraan yang ini menyangkut teman-teman DPR yang itu sebenarnya wakil rakyat. Jadi itulah yang saya sangat terukur kok Pak Supriyansa dan ini saya setuju apapun kita tunggu besok dan kita tunggu proses-proses berikutnya. Terima kasih. Oke, Pak Supri, saya mau konfirmasi lagi. Artinya adakah kontak langsung terhadap Pak Aziz Syamsuddin yang memastikan bahwa besok Pak Aziz itu akan datang untuk menjalani pemeriksaan? Karena kalau dari pernyataan Anda beberapa kali barusan, Anda yakin betul besok Pak Aziz akan datang? Iya, kenapa saya yakin? Karena minggu lalu saya sempat bertemu dengan beliau ya di kantor. Lalu beliau menyampaikan kepada saya bahwa kalau memang saya dipanggil lagi nanti, apakah itu status saya saksi atau TSK, pasti saya kooperatif Pak Supri. Kenapa dia sampaikan saya seperti itu? Karena saya ditugaskan oleh Partai Golkar untuk berbicara kepada publik terkait dengan Partai Golkarnya. Supaya bisa dibedakan di mana perbuatan partai, di mana perbuatan kader partai yang perlu kita luruskan secara baik sesuai dengan mekanisme yang ada. Supaya kita tidak mencampur adukan semuanya. Gitu. Nah oleh itu, dengan dasar itulah saya yakini, Mas Boyamin, bahwa saya tidak percaya beliau akan hadir. Saya percaya betul. Kenapa? Karena beliau termasuk laki-laki taruh ada, taruh gaul, kalau bahasa Bugisnya. Apa yang diucapkan, itu yang diperbuat. Tapi artinya begitu, setelah ramai ditetapkan, setelah ramai isu ditetapkan sebagai tersangka meskipun belum diumumkan secara resmi oleh KPK, Pak Supri belum ada komunikasi langsung dengan Pak Aziz. Gimana nih Pak Aziz responnya soal hal ini? Gimana kondisinya atau segala hal terkait dengan hal itu tidak ada ya hari ini ya? Hari ini sejak merebak ini informasi melalui media, sampai detik ini saya tidak berusaha untuk menghubunginya. Kenapa? Saya tahu betul kalau situasi begini, tentu keadaan beliau bercampur aduk. Kira-kira seperti itu. Kalau memang beliau mengatakan membutuhkan bantuan Bakumham, maka saya akan siapkan pengacara-pengacara yang ada di Bakumham untuk mendampingi beliau. Tapi sampai detik ini, Mas Boyamin ya, sampai detik ini beliau belum menghubungi saya atau menghubungi sekretaris saya atau pengurus lain dalam rangka meminta untuk didampingi. Itulah saya katakan bahwa saya tidak berkomunikasi hari ini, tetapi saya meyakini karena minggu lalu saya mendengarkan langsung dari beliau bahwa ada tadi mengatakan juga dari Mas Boyamin bahwa kalau dia merasa benar pra-peradilan. Saya juga mendengar itu Mas, bahwa kalau saya dipanggil saya tidak akan pra-peradilan.
saya akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang ada di peradilan saja, di lembaga pengadilan sana. Saya tidak mempergunakan itu tentang pra-peradilan. Itulah saya katakan di setiap kalimat saya bahwa Partai Golkar sangat menghargai proses hukum yang ada di KPK terkait dengan saudara Aziz Syamsuddin. Nah, oleh itu saya minta kepada semua pihak bahwa mari kita mencoba mendoakan secara bersama Pak Aziz. Bayangkan tekanan yang dimiliki hari ini dengan berbagai informasi, bagaimana perasaan anaknya, bagaimana perasaan istrinya, bagaimana perasaan keluarga-keluarganya, belum lagi para masyarakat pemilihnya di sana. Bisa dibayangkan mereka dirundung duka. Iya, justru itu kan saya bertanya sama Pak Supri, udah dengar belum informasi fiksnya Pak Supri? Kira-kira besok seperti apa? Beliau hadir atau tidak hadir? Kalau hadir, tentu beda lagi diskusinya, Mas Boyamin ya. Kalau hadir besok, kan begitu. Baik. Kita doakan Mas. Tapi justru itulah Pak Supri, saya tadi kan mengatakan bahwa ini saya mengharapkan tidak ada drama lagi. Justru itu saya karena meyakini Pak Aziz Syamsuddin tidak akan ada drama, kecuali kalau saya ngomong ini pasti nanti akan ada drama, bakpao benjol-benjol, kan begitu. Ini proses ini kita hormati, tapi boleh jadi co-host sebentar. Apakah Pak Supri siap menggantikan Pak Aziz Syamsuddin jadi wakil ketua? Kita belum sampai sana Pak Boyamin. Ampun. Itu adalah hak dan kewenangannya ketua umum. Jika memang betul ditetapkan jadi tersangka besok, jika besok diumumkan artinya Golkar kan akan kocok ulang siapa yang akan jadi wakil ketua DPR nantinya dari fraksi Golkar. Tapi nanti itu di dialog selanjutnya di Sapa Indonesia Malam. Iya, tapi kan boleh saya berharap dan berdoa Pak Supriyansa jadi wakil ketua kan boleh. Ampun. Iya. Oke. Terima kasih dulu telah bergabung bersama kami Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Pak Supriyansa. Terima kasih. Tadi juga Pak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.